Kak Admin. Oke, tahu kan siapa kakak ya? Karena kakak pakai masker. Tahu nggak siapa kakak? Leni. Oh, Kak Leni, pinter semua ya. Kelihatan ya Kak Leni yang cantik ya. Oke, siang hari ini Kak Leni nggak sendirian loh teman-teman. Kak Leni punya teman spesial yang diundang dari Korea. Ada yang tahu siapa? Kak Lina. Yeay. Sekarang adik-adik nih, Kak Leni sudah siap memuji Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Sudah siap semuanya? Siap dong Kak. Mana suaranya? Siap Kak. Siap. Oke, kita mau pujikan Satu pujian, ku orang Kak. Oke, nyanyi semua ya adik-adik. Ku orang Kak. Ku orang KRISTEN. Punya siapa? Ku punya YESUS di dalam HATI ku. KEKAL selamanya. Ku orang Kak. Ku orang KR. Ku orang KRISTEN. Punya siapa? YESUS di dalam HATI ku. KEKAL selamanya. Ku orang Kak. Ku orang Kak. Ku orang KR. Ku orang KRISTEN. YESUS di dalam HATI ku. KEKAL Sekali lagi. Ku orang Kak. Ku orang KR. Ku orang KRISTEN. Tulen. Punya YESUS di dalam HATI ku. KEKAL selamanya. Puji nama Tuhan. Kita mau serahkan ibadah TF Junior ke dalam tangan Tuhan. Kakak minta adik-adik semua yang di rumah menghormati hadirat Tuhan. Kita mau serahkan ibadah sekolah minggu siang hari ini dalam tangan Tuhan. Kita pujikan satu pujian. Selamat siang Bapak. Sikap doa yang benar ya. Semua angkat tangan tutup mata. Selamat siang Bapak. Selamat siang Yesus. Selamat siang Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah Semalam telah berlalu. semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan selamat siang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Yesus. Selamat siang Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi katakan selamat siang Bapak.
Allah Bapa, Allah Bapa, Semuanya sikap berdoa yang bagus, yang sopan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau yang selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuji muliakan Engkau dalam ibadah TF Junior ini ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau jamah kehidupan mereka semua, Engkau lawat kehidupan mereka. Mereka yang senantiasa rindu untuk mengagungkan nama-Mu. Mereka yang rindu senantiasa belajar terus untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah hidup mereka senantiasa memuliakan nama-Mu dimanapun mereka berada, sehingga nama-Mu saja yang diagungkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya TF Junior ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kakak-kakak yang mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami bersukacita di dalam hadirat-Mu. Kami bersorak-sorai, memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu yang selalu membentuk kehidupan kami untuk menjadi indah dan lebih indah lagi di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ya kepada-Mu, Allah yang hidup, dari awal sampai akhirnya dalam ibadah TF Junior ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke Kak, selanjutnya kita mau ngapain Kak? Nyanyi, siapa yang di sini menjadi laskar Tuhan Yesus? Saya. Kita ya Kak ya? Iya. Adik-adik enggak ada? Kalau gitu kita pujikan satu pujian Laskar Kristus, saya bukan. Nyanyi semua ya. Nyanyi semua ya, semangat berdiri. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkutik, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Katakan saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik mau game? Mau? Angkat Mau Kak, mau. Mau Kak. Kak, mau. Mau Kak, mau. Mau Kak. Tidak ada yang mau. Oke, kita mau game. Gamesnya gampang aja ya Kak. Kak Leni minta tolong adik-adik siap-siap ya. Iya Kak. Siap-siap. Tolong carikan benda di sekitarnya yang bentuknya bulat. Tahu kan bentuk bulat? Ayo. Telur, Satu. Kak. Telur bulat, bukan Kak ya? Telur itu lonjong ya Kak ya? Lonjong. Gelas Kak. Ayo sekarang mulai ya. Benda yang bentuknya bulat diangkat tangan ya. 1, 2, 3. Oh, angel. Angel. Terus siapa lagi itu? Luis.
Terus Yefta. Ya Bella. Yovela. Terus Brian. Terus apa lagi ya? Yang akunnya Kak Olu siapa namanya? Evelyn. Terus Avandi. Wah, dapat semua. Adik-adik pinter-pinter semua. Kak, itu Kak Iva besar banget ya Kak Iva ya. Menutupi kamera Kak Iva. Kak Iva ya. Oke, nanti pulang dari sini kita main basket ya Kak Iva ya. Oke, sekarang ganti. Turunkan semua. Benda yang bentuknya kotak. Kotak. Oh, bantal ya. Edo cepet banget ya Kakak Edo ya. Terus apa lagi tuh ya? Konesa Koneta. Brian. Terus Yepta. Terus Luis. Yovela. Imelda. Angel. Terus Noah karena Kak Ciko. Kak Iva. Kak Iva. Oh, dapat semua. Pinter-pinter semua ya adik-adik ya. Terus sekarang menyebutkan ya, contoh benda ini yang kelasnya sudah kelas 3 kali ya, kelas 3, kelas 4 kayak gitu. Contoh benda yang cair, benda cair. Sebutkan, angkat tangan terus langsung sebutin. Air dong Kak. Benda yang cair, selain air loh ya. Benda cair. Minyak sama air. Air lagi. Ya, tolong di-mute lagi. Ya, sudah minta tolong di-mute lagi ya. Adik-adik, pintar-pintar. Oke, selanjutnya kita lanjut dulu ya Kak. Kita pujiannya ya Kak ya. Ayo Kak, kita ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau berdiri semua. Lagi Laskar Kristus. Semua bangkit berdiri. Ayo berdiri kayak Kak Leni sama Kak Lina. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, ini sekarang kita semua Kita lihat video ya Kak ya. tolong Kak Admin diputar Video videonya. teman-teman kita yang sudah mengirimkan ya video pujian Natal kelas Baduta Balita. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bara surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus Dia muliakan Tuhan Dia muliakan Tuhan. Terima kasih Kakak Admin. Nah, adik-adik, saatnya kita semua ingin mendengarkan firman Tuhan. Siang hari ini, biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Kita siapkan hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan dengan satu pujian, Ku Taat perintahmu. Semua dalam sikap doa, tutup mata, lipat tangannya. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Perintahmu Tuhan, setiap firman Tuhan jadi selalu kehendak menyatakan kemuliaan-Mu. Ayo semua adik-adik sikap doa. Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu, tegak setiap firman Tuhan jadi selalu kehendak menyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintahmu, tegak setiap firman Tuhan jadi selalu kehendak menyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Waktu selanjutnya saya serahkan Kak Yuli. Untuk doa firman Kak Yuli. Ya, terima kasih Kak Leni dan Kak Lina. Ayo semua adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu siang hari ini kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati ibadah sekolah minggu siang hari ini dari awal sampai akhirnya nanti. Tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Engkau urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Engkau berkati kakak yang
melayani Tuhan siang hari ini, sehingga firman yang disampaikan belum menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati untuk kami boleh menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ayo kita panggil sama-sama yang firman Tuhan siang hari ini siapa Kak? 1, 2, 3. Kak Bagus. Yeay, Kak Bagus, selamat melayani. Tuhan memberkati. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya dan juga tim admin dan juga adik-adik. Kita ketemu lagi di hari Minggu yang cerah pada hari ini. Sebelum kakak mulai, Kak Bagus mau tes suaranya gimana? Apakah bisa ditangkap dengan baik di setiap adik-adik, kakak semuanya? Oke, terima kasih. Baik, kita tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang belum waktunya ditanya. Ya, Oncang. Nah, kita juga sudah menyaksikan beberapa persembahan tadi adik-adik yang sempat memberikan pujian dan juga games yang seru dari artis kita tadi ya, duo Lele. Wah, duo Lele. Bukan Lele tapi LL. Kak Lina dan Kak Leni. Ya, meriah sekali adik-adik ya. Baik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang kita saatnya untuk kita belajar firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh kakak kita untuk tema malam hari ini. Kan kita siang hari ya. Waduh, Kak Bagus grogi nih, lama nggak ketemu sama adik-adik. Kak Bagus juga kangen ya sama adik-adik. Pastinya adik-adik juga kangen sama semuanya karena di saat ini kita masih belum bisa saling bertemu dengan satu dengan yang lain secara langsung ya, tapi kita masih bisa bertemu secara virtual atau melalui Google Meet pada siang hari ini. Baik, sedikit Kak Bagus mungkin akan mengulas ke belakang ya. Kemarin minggu yang tanggal berapa ya? Minggu yang pertama ya, adik-adik ya. Minggu yang pertama, mungkin adik-adik masih ingat waktu itu siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Siapa? Kak Kristi. Sebelum Kak Kristin, ayo. Hari minggu yang pertama, Kak Alwin. Nah, Kak Alwin dijawab sama Kak Alwin. Nah, betul sekali. Jadi waktu itu Kak Alwin menceritakan tentang apa ya? Kalau boleh Kak Bagus tahu. Ayo, siapa ingat Kak Alwin? Tentang Yosua. Ayo, siapa? Nah, betul sekali. Bercerita tentang Zakaria yang didatangi atau mendapatkan kabar baik dari malaikat Tuhan. Siapa namanya malaikatnya yang datang? Ayo. Malaikat Gabriel. Betul. Gabriel. Waktu itu datang pada saat Zakaria sedang menjalankan tugas sebagai imam ya untuk melayani Tuhan. Waktu itu Zakaria menerima berita baik. Tetapi apa adik-adik? Waktu itu Zakaria kurang percaya atau tidak taat sehingga kabar baik yang diterima oleh Zakaria mendatangkan juga suatu hukuman ya bagi Zakaria. Karena apa? Zakaria tidak percaya apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan atau Zakaria tidak taat. Sehingga Zakaria menjadi apa? Menjadi bisu. Bisu itu berarti tidak bisa mendengar ya, berarti adik-adik ya. Ngomong. Tidak bisa ngomong. Tidak bisa berbicara alias mulutnya terkunci. Nah, mulutnya tertutup. Nah, pada saat itu kabar baik yang diterima oleh Zakaria luar biasa, yaitu apa? Bahwa Elizabeth ya, istrinya Zakaria itu akan mengandung. Padahal waktu itu
Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet sudah sangat tua adik-adik ya. Nah, tapi dengan berkat Tuhan luar biasa, berita apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan waktu itu, sehingga Ibu Elisabet mengandung. Nah, itu cerita yang disampaikan oleh Kak Olwin pada minggu yang pertama. Kemudian Kak Bagus tanya lagi, sekarang minggu yang kedua, yang kemarin siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Ayo siapa? Kak Christine. Oke, betul. Kak Christine. Kak Christine menyampaikan tentang kabar baik yang diterima oleh Maria. Nah, oleh Maria dan Yusuf. Nah, beda adik-adik ya. Pada waktu Zakaria mendengar kabar baik, Zakaria tidak percaya, Zakaria ragu-ragu, ya kan? Atau Zakaria tidak taat. Yang bicara malaikat Tuhan kok dia meragukan, nggak mungkin, istriku lu sudah tua, mosok bisa mengandung anak dari Tuhan. Nah, ternyata waktu itu setelah Maria dan Yusuf menerima berita baik, apa yang menjadi sikap Maria dan Yusuf adik-adik? Sikapnya bagaimana mendengar berita baik dari malaikat Tuhan? Percaya, betul. Percaya atau mentaati firman Tuhan. Jadi Maria waktu itu langsung percaya. Nah, sehingga apa yang dialami oleh Zakaria dengan Maria Yusuf itu berbeda. Karena apa? Waktu itu Zakaria tidak percaya atau tidak taat, sehingga menerima hukuman ya dari Tuhan dengan dia menjadi bisu sampai dengan nanti hari jadinya atau hari lahirnya si Yohanes. Nah, tapi nanti kita akan sama belajar hari ini adalah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, waktu itu Imam Zakaria mendapatkan berita baik dan juga perintah bahwa nanti kalau anakmu lahir, ya kan, kamu harus menamakan dia siapa adik-adik? Ayo, yang ingat siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Yohanes. Kalau Bapak Yusuf dan Ibu Maria, Tuhan Yesus. Tapi kalau Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet adalah Yohanes. Nah, saat itu ya adik-adik, setelah tadi ya, di minggu pertama kalau menceritakan tentang Bapak Zakaria, kemudian minggu kedua Kak Christine menceritakan tentang Maria, Bu Maria dan Bapak Yusuf. Nah, saat ini kita akan belajar firman Tuhan bagaimana kita akan menjadi anak yang taat. Ya tadi adik ya, seperti apa? Seperti Maria. Kita belajar menjadi taat supaya apa? Supaya kita selalu diberkati Tuhan, kita selalu mendapat penyertaan berkat Tuhan ataupun yang lain sebagainya yang baik-baik dari Tuhan. Nah, setelah waktu itu Ibu Maria menerima kabar baik. Nah, dia rindu untuk mendatangi saudarinya. Saudarinya Maria siapa adik-adik? Kalau boleh tahu, ayo. Siapa? Marta. Saudaranya Maria. Marta. Saudarinya Maria. Elisabet. Diceritakan. Nah, Elisabet. Saudarinya Maria Elisabet. Dia datang ke rumahnya Elisabet di kota Yehuda. Nah, jadi Elisabet dan Bapak Zakaria tinggal di Yehuda. Waktu itu Maria setelah menerima kabar baik dari malaikat, dia bersuka cita, ingin menyampaikan kepada saudarinya, Ibu Elisabet. Nah, dia perjalanan. Cuma waktu itu karena tidak ada corona, jadi tidak perlu ada apa? Tidak ada rapid test. Ya. Sekarang kan harus, kalau kemana-mana harus rapid test, harus swab, harus karena ada corona ya, Dede. Jadi untuk saat ini sementara jangan kemana-mana dulu, di rumah saja dulu, liburannya di rumah, kita kumpul sama keluarga dulu supaya apa? Supaya coronanya cepat hilang. Nah, nanti kalau coronanya hilang, kita bisa segera kumpul kembali, kita bisa bercengkrama bersama, kita bisa bermain bersama kembali. Nah, waktu itu karena belum ada rapid test saat ini, nah, Ibu Maria berangkat dari rumahnya ke Yehuda,
ke rumahnya Ibu Elizabeth untuk menyampaikan kabar baik apa yang diterima waktu itu. Kabar baiknya apa tadi? Adik-adik, ayo. Apa kabar baiknya yang diterima oleh Ibu Maria yang mau disampaikan ke Ibu Elizabeth apa? Ayo, nggak ada ingat? Nah, Ibu Maria mau ngandung. Nah, dia akan mengandung dari Roh Kudus. Dia ingin menyampaikan kepada Ibu Elizabeth. Nah, pada saat perjalanan ya kepada dari rumah Ibu Maria ke rumahnya Ibu Elizabeth, di situ Ibu Elizabeth benar-benar wah bahagia sekali ya. Wah, aku nek sampai saudariku tahu kalau aku mau mengandung dari Roh Kudus, pasti dia juga akan ikut bahagia, kan gitu kan? Tapi di saat dia sampai di rumahnya Ibu Elizabeth, nah tiba-tiba waktu dia mengetuk pintu, tuk, 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 tuk. Karena waktu itu belum ada bel. Kalau sekarang ada bel ya, di rumahnya adik-adik semua pasti ada belnya kan. Kalau dulu kan diketok pintunya kan. Tuk, 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 tuk. Nah. Shalom. Dari dalam itu sudah tahu, siapa ini ya? Di luar ini kok saya nggak asing ya suaranya, gitu kan? Kemudian Ibu Maria ngetok pintu lagi. Shalom, Elizabeth, saudariku. Aku datang, aku Maria. Nah, pada saat itu karena Ibu siapa? Ibu Elizabeth, tidak bagus berdiri ya. Nah, sudah sedang mengandung, gitu, mengandungannya. Tiba-tiba kandungannya itu bergerak-gerak, atau kalau adik-adik yang punya adik ya adik-adik yang punya adik, dan bagi adik-adik yang sudah punya adik waktu mamanya mengandung kan waktu itu mesti sering pegang perutnya mamanya kan. Ini loh gerak-gerak nih adiknya nendang-nendang sebelah kanan sebelah kiri kan gitu kan waktu itu. Nah sama waktu itu waktu Ibu Maria datang ke rumahnya Elizabeth, bayi yang di dalam kandungannya Ibu Elizabeth tadi sangat bersuka cita ya, dia lonjak-lonjak. Wah, ini senang banget ya. Kok ada apa ini kok sampai begitu sukacitanya kandunganku ya, itu yang bicara Ibu Elizabeth tadi kan. Nah, tiba-tiba begitu mereka sudah bertemu, ya toh, Ibu Elizabeth langsung bilang gini, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Elizabeth tadi ke Ibu Maria tadi juga membuat Ibu Maria juga sedikit heran loh. Aku loh belum ngomong kalau aku akan mengandung. Kok dia sudah tahu kan itu kan? Ini ada apa kok seperti ini? Nah, waktu itu Ibu Maria waktu diberikan kabar baik oleh malaikat Tuhan, memang waktu itu dia begitu percaya kan. Nah, dengan waktu sampai di rumahnya Ibu Elizabeth tambah percaya. Oh iya, ternyata malaikat yang menyampaikan itu memang betul. Karena apa? Sini Bu Elizabeth pun mengatakan demikian bahwa aku akan diberkati di antara semua perempuan dan akan mendapatkan berkat bahwa dia akan mengandung. Nah, jadi tadi Kak Bagus di awal lupa ya, saking semangatnya adik-adik ya. Firman hari ini ya, ini diambil dari Lukas 1. Sorry, Kak Bagus saking semangatnya sampai kelupaan tadi. Adik-adik yang saat ini megang Alkitab ini ya, Alkitab ya, bukan HP ya kalau bisa ya. Nah, itu dibuka di Lukas 1, adik-adik. Sorry Kak Bagus sampai kelupaan saking semangatnya ya. Lukas 1 ya, ayat 39 sampai 45. Nah, Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu acungkan jempolnya biar Kak Bagus lihat. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Kemudian nanti disambung lagi ke ayat 57 sampai 66. Nah, di situ adik-adik nanti sambil
Kak Bagus menyampaikan, bisa sambil dibaca ya. Itu bercerita tentang Maria dan Elizabeth. Jadi di sini ada dua hal yang Kak Bagus sampaikan. Jadi Ibu Maria dan Ibu Elizabeth bertemu. Oke? Nah, pada saat Ibu Maria ketemu dengan Ibu Elizabeth, mereka bersuka cita ya. Mereka saling bercerita. Iya. Waktu itu Bu Maria menyampaikan dulu bahwa, iya aku kemarin tuh mendapatkan kabar baik dari malaikat Gabriel bahwa aku akan mengandung dari Roh Kudus. Bu Elizabeth juga sama. Dia bersuka cita. Iya, aku juga mendapatkan kabar baik dari siapa? Dari suamiku, Bapak Zakaria. Waktu melayani Tuhan, Bapak Zakaria ditemui oleh malaikat Tuhan dan disampaikan bahwa Ibu Elizabeth akan mengandung. Nah, kemudian mereka yakin, percaya bahwa mereka akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, mereka bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Ibu Maria itu tinggal di rumahnya Ibu Elizabeth, ya, sampai bagus sampai lidahnya hampir ketelan. Di rumahnya Ibu Elizabeth selama 3 bulan. Mereka bersuka cita, memuji Tuhan ya, karena mendapatkan berkat yang luar biasa. Apa yang dinanti-nantikan melalui doa, melalui usaha, melalui apapun, sehingga Tuhan mendatangkan berkat luar biasa, sehingga mereka mendapatkan berita baik, yaitu akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, sekarang adik-adik, tadi di ayat yang ke Lukas 1 ayat 39 sampai 45 kita belajar, kita bercerita tentang di sini diceritakan tentang pertemuan Ibu Maria dan Ibu Zakaria. Ibu Elizabeth, sorry. Kemudian kita lanjut ke ayat yang 57 dan sampai 56. Nah, di situ dikisahkan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, tiba saatnya Ibu Elizabeth itu akan melahirkan. Nah, seperti yang disampaikan oleh malaikat, benar adik-adik. Yang dilahirkan adalah anak laki-laki. Nah, Ibu Elizabeth bersuka cita adik-adik ya. Sudah mendambakan sekian lama untuk mempunyai keturunan, diberikan berita baik oleh malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung, dia mengandung dengan sehat, kandungannya sehat, lahir pun dengan sehat pula, dan dia laki-laki, seperti yang disampaikan oleh malaikat Tuhan waktu itu. Nah, kabar baik tentang kelahiran anak Ibu Elizabeth dan Pak Zakaria tadi tersebar kemana-mana. Nah, sehingga banyak saudara-saudaranya datang untuk mengunjungi. Mereka mengunjungi, mereka pun datang ke rumah Bapak Zakaria untuk melihat bayi yang lahir, yang baru lahir oleh Ibu Elizabeth tadi. Nah, mereka bersuka cita. Nah, kemudian kalau waktu itu mereka memberi nama bayinya itu di hari yang ke-8 ya, ke-8 ya, adik-adik ya, benar ya ini, 8 ini ya. Ini berapa ini adik-adik? Ini berapa ini? 8 ini, benar ya? 10. 10. Oh iya. 8 berarti dikurangi 1. Nah, 8. Nggak bagus ngetes ini, biar nggak ngantuk ini ya, adik-adik ya. Ini kan sudah hawanya ngantuk, sebentar lagi makan siang, ini rodok motonya liar, nah mau tidur. Baik, dulu itu hari ke-8, mereka akan memberikan nama anaknya. Nah, waktu itu saudara-saudaranya tuh saling memberikan memberi ide. Oh, kalau zaman dulu itu nama anaknya itu sama dengan nama orang tuanya. Nah, tadi yang habis melahirkan tadi kan Ibu Elizabeth, ya kan? Suaminya Ibu Elizabeth namanya siapa? Ayo. Adik-adik, suaminya Ibu Elizabeth. Iya. Betul sekali. Nah, karena bapaknya namanya Zakaria, waktu itu harus dinamakan Zakaria. Ya, kasihan juga ada yang sini. Kemudian Ibu Elizabeth ingat. Ya, sudah ya, Bu. Sudah. Duduk lagi. Ibu Elizabeth apa yang disampaikan waktu itu ya, bahwa kalau nanti anakmu lahir, maka anakmu harus dinamakan Yohanes. Harus dinamakan Yohanes. Wah, waktu itu
Ibu Elizabeth pengen mentaati firman Tuhan, mentaati apa yang disampaikan Tuhan, bahwa anaknya harus dinamakan Yohanes. Wah, saudara-saudaranya nggak mau. Mereka nggak boleh. Ini kan kita keluarganya Zakaria, anaknya juga harus namanya Zakaria. Wah, Ibu Elizabeth juga. Wah, ini gimana ini? Aku harus mentaati apa yang disampaikan Tuhan. Namanya harus Yohanes pokoknya, nggak bisa. Nah, Ibu Elizabeth bersikeras bahwa namanya anaknya harus Yohanes. Yohanes gitu ya. Udah, kalau sendirian nggak bisa. Kalau rame-rame kan Yohanes. Itu di situ Ibu Elizabeth sendirian, sehingga dia berseru kepada saudara-saudaranya untuk menyatakan bahwa anakku harus bernama Yohanes. Nah, itu akhirnya saudaranya meminta kepada Bapak Zakaria untuk bertanya, siapa sih nama anakmu? Nah, jadi tahu kan, Bapak Zakaria masih apa? Masih apa? Masih Bisu. waktu itu dia masih menunggu, ini kapan ya Tuhan membuat aku bisa bicara kembali. Ternyata waktunya adalah tepat di hari yang ke-8 pada saat diberi nama anak itu. Nah, karena waktu itu ya, saudara-saudara bertanya kepada Pak Zakaria, Pak Zakaria, ini anakmu ya apa? Ini dijenengi siapa ini anakmu ini? Gitu. Nah, anakmu jenengi Zakaria, kan dirimu namanya Zakaria. Wah, ini apa ya? Bapak Zakaria nggak bisa menyampaikan apa, Bapak Zakaria masih bisu. Wah, ya apa ini? Akhirnya Pak Zakaria minta apa? Minta batu. Waktu itu belum ada buku, ada ya. Batu. Untuk apa? Untuk menulis. Nah, contohnya gini adik-adik. Nah, bagus punya kertas. Ini contohnya batu aja ya. Batu. Waktu itu ada batu. Dikasih sama saudaranya, ini batu. Tulisan. Nah, ini ada pulpen. Nggak tahu dulu apa dulu namanya. Nah, ini ya. Ini ada batu. Batu kotak gini ya. Tulis ini pura-pura nulis. Saya kira nulis. Ini usahakan. Yuk. Nah, ini namanya. Kelihatan ya, kebalik ya? Kebalik ya? Dibalik, wah nggak kelihatan. Nah, di sini namanya tulis Yohanes. Nah, waktu itu mereka semua memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Zakaria. Wah, deg-degan ada dia. Nah, seperti kalau adik-adik lihat apa? Ya, yang di TV-TV itu ada yang lomba nyanyi. Pemenangnya adalah musiknya gitu ya. Pemenangnya adalah, wah deg-degan, sopo pemenangnya ya. Nah, waktu sama, Bapak Zakaria juga gitu mungkin ya. Kasih enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Gitu ya, mau saudaranya. Nah, pada saat mereka menunggu Bapak Zakaria, kemudian Bapak Zakaria ingat ya, wah ini, nek enggak tak kasih nama ini, ya kan? Berarti aku tidak mentaati Tuhan. Seperti yang terjadi waktu itu ya loh. Waktu Bapak Zakaria mendapatkan berita baik dari malaikat, dia tidak percaya kan, sehingga dia menjadi bisu. Nah, waktu ingat, mungkin aku enggak mentaati Tuhan seperti waktu itu, aku bisa mendapatkan hukuman yang lain. Aduh ya apa ya, wes mau nggak mau, ya harus mau. Zakaria belajar untuk taat kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan dia memberi nama anak itu adalah Yohanes. Nah, kemudian setelah Bapak Yohanes selesai menulis dia menulis Yohanes di huruf yang terakhir S. Tiba-tiba apa adik? Mulutnya terbuka. Waduh. Maunya dia tuh gitu. Ternyata waktu sudah menulis ini dia mau ternyata mulutnya otomatis buka. Yohanes. Ulang lagi. Yohanes. Kok aku bisa bicara? Wah, ini Bapak Zakaria kaget. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku sudah bisa bicara kembali. Nah, adik-adik, waktu saudaranya melihat seperti itu, mereka heran ya, terkaget-kaget. Luar biasa yang terjadi. Bapak Zakaria juga sangat mengimani. Aduh, terima kasih Tuhan, aku sudah bisa berbicara kembali. Setelah sekian lama, aku bisu ya, menunggu kelahiran
Yohanes tadi. Nah, tiba saatnya Tuhan berikan yang terbaik untuk Bapak Zakaria. Karena apa? Buah dari ketaatan Bapak Zakaria kepada Tuhan. Nah, saudaranya semua terkaget-kaget, terheran-heran. Waduh, ini kok seperti ini ya? Dulu Zakaria nggak bisa bicara, kok sekarang bisa berbicara kembali. Nah, mereka sangat kagum dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan selalu menyertai anak dari Zakaria dan Ibu Elisabeth. Nah, jadi Tuhan mau kita, ya, kita itu semua di sini, adik-adik yang saat ini bersekutu bersama melalui Google Meet ini, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang selalu mentaati firman Tuhan. Kalau kita taat, maka Tuhan pasti akan memberkati kita, melimpahi dengan berkat yang luar biasa. Nah, seperti iman Zakaria waktu itu kan, dia bisa berbicara kembali. Nah, Tuhan mau adik-adik di saat mendengar firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh kakak-kakak, apa yang disampaikan oleh orang tua, mungkin pas waktu ada persekutuan, ya, kalau nanti kita sudah bisa kembali mengikuti persekutuan secara langsung, ya, Tuhan mau adik-adik jangan hanya bisa mendengarkan, gitu. Jangan mau mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Mlebu tengen, metu kiwa. Nah, ini enggak ada gunanya, ya toh. Harusnya masuk kuping, ya masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, masukkan ke hati adik-adik, ya toh. Hati, oh iya Tuhan yang berbicara. Oh, aku harus begini, begini, begini. Nah, kemudian lakukan. Adik-adik tahu apa yang disampaikan Tuhan? Semuanya adalah baik, ya kan? Nah, apa yang baik itu harus kita lakukan karena kita mau belajar taat kepada Tuhan. Nah, kalau tadi kita contohnya di awal Bapak Zakaria karena tidak taat sehingga apa? Dia menjadi bisu. Beda dengan Ibu Maria dan Mbak Yusuf. Mereka taat apa yang disampaikan oleh malaikat sehingga mereka tidak menjadi bisu, mereka bersukacita ya. Nah, ada dua contoh kan. Nah, saat ini dengan Bapak Zakaria sudah bisa berbicara menjadi bukti bahwa Tuhan mau kita semua harus menjadi anak yang taat. Nah, tadi disampaikan bagus, taatnya apa? Mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan, dengarkan yang baik, kiri kanan, gitu. Jangan lebu tengen metu kiwa, jangan, tapi masuk dari kiri kanan, bawa ke hati, gitu, diresapi, kemudian ditaati, kita lakukan dengan yang baik pula. Oke, baik, firman Tuhan. Sampai di sini kita akan lihat dulu ya video yang telah disiapkan oleh kakak admin, yang juga disiapkan oleh dari Gereja Pusat kita dari Tabernakel Jakarta. Oke, kita lihat video yang telah disiapkan oleh kakak admin. Silakan Kak Admin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabeth. Gambarnya nggak ada, Kak. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ.
Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semua. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya
pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Oke, terima kasih admin yang telah memutarkan videonya. Gimana adik videonya? Oke? Oke semuanya? Nah, seperti yang Kak Bagus sampaikan tadi, berkisah tentang ketaatan seorang Imam Zakaria sehingga dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Nah, baik, sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup pada firman Tuhan pada siang hari ini. Yuk kita sama-sama kembali berdoa. Ya, jadi yang baik kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah di mana Engkau telah memberikan pelajaran yang indah untuk kami, pelajaran yang baik untuk kami, di mana kami dapat menjadi anak-anak yang taat seperti Bapak Zakaria, Ibu Elizabeth, Bapak Yusuf, dan juga Ibu Maria. Sehingga dengan ketaatan kami akan mendatangkan berkat dan juga penyertaan Tuhan kepada kami senantiasa. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik, dan juga menjadi berkat untuk orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Waktu Kak Bagus kembalikan kepada tim admin dan pemimpin pujian. Terima kasih. Salam. Terima kasih Kak Bagus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Kak Bagus. Nah, Kak Leni. Nah, adik-adik kan sebelum kita lanjutkan ibadah siang hari ini untuk menunggu pengumuman, gimana kalau kita nyanyi satu lagu yang riang? Setuju Kak. Kita Setuju, mau ya? nyanyi Kak. Semangat ya adik-adik. Semangat. Semangat Kak. Padang rumput yang sunyi. Padang rumput yang sunyi. Gembala jaga domba. Tiba-tiba terdengar suara malaikat surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Pam 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 pam. Mari kita bersorak, puji mulia bagi Dia, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba terdengar suara malaikat surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari
mulia bagi Allah. Shalom adik-adik semua. Ya, tiba saatnya untuk hafalan. Oke, hafalan kali ini pada tanggal 20 Desember 2020 terambil di kitab Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Amin. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangatlah dalamnya rancangan-rancanganmu. Amin. Mazmur 92 ayat 6. Begitu besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Amin.
Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi seperti dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat manusia. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night over dear Shepherd. Long lay the world in sin and never finding, till He appeared and the soul that is born. A thrill of hope, no weary word rejoicing, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Terima kasih. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Amin. Ada
besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Amin. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Amin. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bagi pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi para penebus. Gloria, puji nama Tuhan. Gloria, puji nama Tuhan. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalam. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Pujilah Hosana dalam
pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Amin. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumah-Mu. Selamat datang-Mu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumah-Mu. Selamat datang-Mu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan dalamnya rancang-rancang-Mu. Amin. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan betapa sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Amin. Dari pulau dan benua terdengar suara, lalu terus lagu pujian semua.
bagi nama penebus gloria. Muliakan Tuhan, gloria. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi. Ini juga di hadapan penebus gloria. Muliakan Tuhan, gloria. Muliakan Tuhan. 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan dalamnya rancang-rancanganmu. Amin. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Terima kasih. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Yesus itu sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Amin.
Hari ini ialah hari Natal, hari lahir juru selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya puji Dia. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana yang lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Mazmur pasal 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Amin. 3. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Run yon feet, mother and child, sleeping heavenly peace, sleeping heavenly peace. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kesukaan bagi dunia, penebus telah datang. Prihatinmu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi seperti dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia itu Tuhan kami, Dia juru selamat dunia. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rincangan-rincangan-Mu. Hai mari berhimpun dan bersukari, ya turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga
Kau sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan betapa dalamnya rancangan-rancanganmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Holy night, the stars are burning sun. It is a night about this savage war. Long lay the world in sin and error bind. The year blue and the soul focus a thrill of food. The weary world rejoices, fly on the bride, and you will roll this morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. One night, Jehovah, all night, when Christ was born. All night, divine, all night, divine. Oke, terima kasih kakak admin buat bantuannya. Wah, keren-keren ya Kak Lia. Baru melihat calon-calon idol GKT ya, bisa nyanyi, suaranya bagus, bisa main musik juga. Nah, lanjutkan ke Kak Nini ya untuk berdoa penutup. Ya, kita akan tutup ibadah TMC. Iya, sip. Kita tutup ibadah online siang hari ini dengan berdoa, bersyukur karena Tuhan hadir tengah-tengah kita. Kita akan berdoa sama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Tuhan mempertemukan kami lewat online Tuhan dalam ibadah TFJ siang hari ini. Tuhan kami bersyukur ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih buat ibadah yang telah berlalu Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu sehingga kami boleh bersuka cita memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun berada Tuhan. Dan juga untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung, Tuhan juga memberkati mereka, teman kami Tuhan. Dan pada tanggal 25 dan hari-hari selanjutnya juga boleh bersama-sama kami memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, terkhusus juga kami berdoa untuk adik kami, Caleb Junior Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kesehatan buat adik Caleb Tuhan. Dari sakit DB-nya Tuhan, Tuhan semakin pulihkan keadaannya, Tuhan semakin sehatkan, sehingga boleh bersama-sama dengan kami untuk boleh beribadah TFJ dan senantiasa keluarganya juga dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga untuk adik Neta dan Nesa, Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan kami semuanya Tuhan juga diberikan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Juga untuk Mama, Papa Tuhan,
Engkau memberkati kami semuanya, keluarga kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.